Saya ingin men-sharing-kan mengenai, eee, bagaimana pergumulan saya di masa-masa ini. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin berbicara mengenai puasa dan perpuluhan. Sebelumnya mari saya membawa Bapak Ibu sekalian untuk membaca, firman Tuhan. Di sini saya mengambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dan ini mengenai perlengkapan rohani. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara, mengapa saya mengambil Efesus 6 ayat 10 sampai 20? Karena saudara, 3 minggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa 3 karyawan saya yang tinggal di dalam tempat kerja mengalami COVID. Pada saat itu saya mengalami shock. Bukan shock karena yang saya pikirkan adalah uang. Mengapa uang? Karena karyawan menderita penyakit sakit, itu pun kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mereka untuk pengobatan mereka. Dan pada saat itu 3 karyawan saya memilih untuk pulang kampung daripada harus dirawat di Jakarta. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pada saat saat ini kita dapat mendengar bahwa begitu banyak orang menderita penyakit COVID, termasuk orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita yang kita kasihi. Pada saat saya mendengar karyawan saya menderita COVID, orang tua saya mengalami ketakutan bahwa Johan dan saya akan terkena pula dan bagaimana dengan anak-anak saya. Di dalam ketakutan itu, kita tidak dapat berpikir dengan jernih, yang ada kita adalah berkutik di dalam ketakutan kita. Kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Kita menjaga diri kita baik-baik. Kalau bisa untuk tidak bertemu dengan banyak orang. Kita melakukan segitu banyak protokol kesehatan.
kita membersihkan diri, dan kita hidup dengan penuh ketakutan. Dan apa akibatnya? Pada saat kita hidup di dalam ketakutan itu, tentu kita akan berpikir, oh, untuk menjaga-jaga bila mana nanti kita mengenai COVID, kita kena akan virus tersebut, kita harus memiliki obat. Sehingga begitu banyak orang mulai mencari obat di mana orang-orang sibuk untuk berbelanja yang berlebihan, di mana mereka mendengar sebuah produk akan dapat menyembuhkan penyakit tersebut, orang berbondong-bondong akan membelinya. Dan kemudian ada niat jahat dari orang tersebut untuk menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Dan itu semua merupakan tipu muslihat dari si iblis yang berusaha untuk mengacaukan pikiran kita, yang berusaha untuk membuat kita semakin takut akan kondisi saat ini. Dan itu akhirnya membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Kita tidak dapat berdoa dengan tenang, karena pada saat kita berdoa, kita akan berpikir, oh tadi saya ketemu dengan siapa? Apakah obat ini sudah saya punya? Apakah minuman ini sudah saya punya? Sehingga kita tidak dapat berpikir dengan jelas, sebenarnya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya mendengar tentang karyawan saya, begitu juga dengan adik dan keluarga adik saya yang mengalami COVID, jujur saya merasa takut. Tetapi di dalam ketakutan itu saya berusaha untuk tenang dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya bertanya terhadap Ibu Edith, Ibu, apa yang mesti saya lakukan untuk memerangi ini rasa ketakutan tersebut? Dan Ibu katakan, kamu harus berpuasa. Oke, puasa yang bagaimana Ibu? Apakah puasa yang makan kenyang sekali atau puasa yang setengah hari atau apa? Ibu bilang terserah, yang penting kita harus berpuasa. Baik, maka itulah yang saya jalankan. Apa itu puasa sebenarnya? Menurut definisi puasa yang saya ambil dari internet, dictionary, puasa itu adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Di sini kita diminta untuk berusaha untuk bermati raga, untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya sungguh-sungguh datang kepada Engkau dengan permohonan, dan saya mohon Tuhan, di dalam ketakutan saya, di dalam ketidakberadaan saya percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Di dalam puasa tersebut, Tuhan melihat hati kita, niat kita dalam berpuasa. Dan di situ kita diberikan kekuatan, kuasa, dan otoritas Allah. Pada saat kita memiliki itu, kita dapat berdoa, kita dapat berperang. Untuk di sini kita sangat memerlukan perlengkapan perang rohani yang telah kita bacakan sebelumnya di dalam Efesus. Mengapa kita memerlukan perlengkapan perang? Karena yang kita akan peperangi itu adalah melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam diri kita ataupun di dalam dunia ini. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa kita harus melawan kuasa gelap. Terutama pada saat ini kuasa gelap itu menyerang diri kita pribadi, lepas pribadi, bagaimana melalui ketakutan-ketakutan tersebut. Melalui berita-berita yang kita terima, berapa banyak hari ini yang mendapat COVID, berapa banyak yang sudah berpulang, atau siapa yang kena, atau keterbatasan obat-obat. Itu semua yang kita harus lawan. Iblis saat ini sedang berusaha membawa kita untuk jatuh, untuk tidak berpegang kepada Tuhan kuat-kuat. Untuk itu mari kita mulai untuk berpuasa kembali. Kita minta kuasa dan otoritas itu dan kita pergunakan perlengkapan perang rohani ini. Dan kita dapat berperang, kita dapat memiliki kekuatan itu sehingga kita dapat melindungi keluarga kita. Kita dapat melindungi suami kita atau istri kita yang harus pergi bekerja, yang harus bertemu dengan orang banyak. Kita harus mendoakan keluarga kita agar semua aman, terlindungi. Terutama pada saat ini kita harus bersatu hati untuk mendukung pemerintah kita
Pemerintah kita sudah banyak berusaha untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Tetapi sayangnya begitu banyak orang, terutama di desa-desa tersebut yang mendapatkan informasi yang salah mengenai COVID ini, mengenai vaksin ini, sehingga penyebaran COVID begitu cepat meluas. Untuk itu kita harus kembali bersatu hati, kita harus kembali mulai mendoakan pemerintah, mendoakan para polisi atau siapapun nakes semua itu, agar mereka itu memiliki kuasanya, agar apa yang mereka katakan itu dapat didengar oleh warga-warga yang terutama di pedesaan, agar mereka dapat sungguh-sungguh patuh dan sungguh-sungguh mau divaksin, sungguh percaya bahwa COVID itu sungguh-sungguh ada dan mematikan. Tentu dengan informasi yang benar, itu semua dapat dicegah. Dan untuk itu, tentu pada saat penyebaran COVID dapat dicegah, tentu tidak akan mengenai pekerjaan kita. Karena pada saat ini, mengapa adanya PPKM, itu karena pemerintah berusaha untuk mencegah penyebaran COVID ini. Tetapi PPKM itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, pekerjaan kita, di mana kita tidak dapat bekerja secara maksimal. 2 tahun sudah kita bekerja dan kemarin-kemarin perekonomian sudah membaik. Tetapi begitu penyebarannya begitu meluas, sehingga pemerintah pun harus mengadakan PPKM kembali. Secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi pemasukan kita di dalam pekerjaan. Jujur selama COVID ini, pekerjaan saya itu mengalami naik dan turun, di mana saya dan Johan berusaha keras untuk mempertahankan usaha yang kami jalani. Itu tidaklah mudah, di mana kami sering sekali mengalami masa-masa di mana kami tidak memiliki pemasukan sama sekali, di mana klien belum membayar karena mereka juga mengalami kesusahan di dalam membayar klien mereka. Dan pada suatu hari saya sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan dan saya berkonsultasi kepada teman saya. Maka saya sungguh bersyukur di mana saya memiliki satu komunitas, memiliki teman yang saya bisa berbicara dan saya bisa meminta pendapat. Dan di mana ia berkata kepada saya, "Krista, apakah kamu sudah melakukan perpuluhan?" Dan di sini saya katakan, saya belum. Selama masa COVID ini, karena begitu fokusnya, begitu stresnya, berjuang untuk keuangan, membayar orang, ini itu saya melupakan tentang perpuluhan ini. Maka saya ambil dari Matius 22 ayat 17 sampai 21 yang mengenai tentang membayar pajak kepada kaisar. Di sini saya akan bacakan. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Di sini saya kembali diingatkan oleh teman saya bahwa Tuhan menegur saya mengenai perpuluhan. Karena sebelumnya pada saat saya melakukan perpuluhan, pemasukan dan pengeluaran itu Tuhan sungguh memberkati dengan luar biasa. Pada saat COVID mulai masuk dan mulai menghambat semua perekonomian di Indonesia, pekerjaan kami pun semakin sulit. Jangankan berpikir untuk membayar perpuluhan, untuk membayar gaji karyawan, atau bagaimana untuk membayar klien supplier saya, itu pun saya pusing.
memang saya sungguh-sungguh bersyukur dan berharap dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita tidak memiliki keuangan. Ia selalu memberikan keuangan kebutuhan itu tepat pada waktunya. Tetapi di dalam perjuangan itu, di dalam hati itu selalu ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran dan selalu memohon Tuhan tolong bantu. Tolong bantu kami supaya kami bisa membantu yang lain, supaya kami pun dapat menjalankan tugas kami untuk membayar tagihan-tagihan kami. Tetapi di situ kami lupa, saya lupa untuk membayarkan tentang perpuluhan ini. Untuk pada saat itu saya meminta maaf kepada Tuhan dan katakan, baik Tuhan, pada saat ini saya akan kembali menjalankan kewajiban saya untuk membayar pajak kepada Allah. Karena pembayaran pajak terhadap negara sudah kami lakukan dengan baik, tetapi terhadap Allah inilah yang kami lalaikan. Apa yang terjadi? Tuhan kita itu luar biasa. Pada saat kita memiliki niat dan tujuan untuk menjalankannya, Tuhan telah memberikan PO-PO kepada kami, dan itu sungguh kami bersyukur karena PO tersebut dapat kami pakai kelak untuk membayar tagihan kami. Sehingga kami tidak lagi memakai uang-uang simpanan, karena kami sudah tidak memiliki uang simpanan lagi, sudah kami pakai semuanya untuk membayar semua tagihan dan gaji karyawan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yakin, dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai penutup, saya ingin sharing bahwa mendapatkan mimpi. Mimpi itu saya tidak ingat apa itu, tetapi yang saya ingat di akhir mimpi itu Tuhan membawakan satu lagu, yaitu Jangan Pernah Menyerah. Di sini saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ayo, kita tidak perlu takut. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja, bahwa semuanya akan lancar-lancar saja, tetapi Dia selalu berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita kembali membakar semangat kita. Kita harus melawan segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Kita harus melawannya, kita harus menengkingnya, iblis tersebut, sehingga kita tidak jauh dari Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan dan kita memakai seluruh perlengkapan perang surgawi kita. Kita berperang. Kita mendoakan pemerintah kita sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, dan juga akhirnya penyebaran COVID ini dapat berakhir. Dan kita juga berdoa agar para ilmuwan dapat menciptakan suatu obat sehingga dapat menyembuhkan COVID ini dengan baik, sehingga segalanya dapat berjalan dengan lancar, perekonomian pun dapat berjalan dengan lancar. Kita ini sedang diuji bagaimana iman kita, apakah kita setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggali kita. Untuk itu, teman-teman, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena kita yakin bahwa mukjizat Tuhan ada selalu bagi yang setia dan percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.